Salam sehat ya untuk kita semua. 5 Januari 2022, Sonora UMKM and Business Insight kembali hadir siang hari ini. Selama 1 jam kita akan berbincang berbagai topik menarik. Dan untuk siang hari ini, saya akan berbincang mengenai geliat industri pariwisata di tahun 2022. Bagaimana peluangnya, dan yang pasti ini diawali dengan momen liburan Natal dan Tahun Baru yang sudah kita lalui. Bagaimana kemudian geliatnya ya di industri pariwisata, terutama industri perhotelan, sahabat Sonora, sebagai salah satu pilar juga dari industri pariwisata yang ada di Indonesia ya. Tentu saja saya tidak sendirian siang hari ini. Selama 1 jam kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber saya, tamu spesial saya. Satu terhubung langsung dari Bali dan satu dari Jakarta. Yang pertama saya sapa Mbak Prita Gero. Beliau adalah Asisten Markom Manager Santika Indonesia Hotels and Resort. Mbak Prita, selamat siang. Selamat siang Mas Yudi, selamat siang pendengar Sonora. Apa kabar? Salam sehat, selamat tahun baru Mbak Prita. Selamat tahun baru Mas Yudi, makin semangat yes. Makin semangat, yes. Auranya ini selalu semangat kalau dengan Mbak Prita ini ya. Terima Iya dong. kasih. Kemudian selain Mbak Prita, saya juga sudah bersama dengan Pak Yayan Mulyana, GM Hotel Santika Seminyak Bali. Pak Yayan, apa kabar? Selamat siang Mas Yudi, selamat siang, apa kabar? Baik sekali di sini, terima kasih. Cerah di sana Pak Yayan, bagaimana cuacanya? Cuaca di seminggu ini masih hujan terus setiap hari. Oke. Jadi seperti itu ya. Sekarang kalau saya lihat Bali, teman-teman saya banyak yang update status dari Bali loh Pak. Dan kalau saya Betul, mendengar betul. kata Seminyak dan Santika, ini satu perpaduan yang luar biasa ya. Karena kalau berlibur itu kan sudah punya referensi hotel yang chains, yang berjaringan seperti Santika ini kan menarik ya. Fasilitasnya, pelayanannya sudah terjamin, kualitasnya. Santika mau ke Bali, ke Seminyak, ada Santika di sana. Mau ke Bandung, mau ke Cirebon, kemana-mana dengan Santika ya, luar biasa. Mbak Prita, mungkin sebagai opening nih bisa diupdate di tahun 2022 ini, kemudian juga ini momentum kita bersyukur bahwa semakin tumbuh ya, bergeliat. Teman-teman di perhotelan juga sekarang sudah semakin sibuk ya dengan pelayanan kepada para pengunjung, kepada tamu-tamu. Bagaimana update terkini dari teman-teman di Santika sendiri, Mbak Prita? Oke, untuk tahun 2022 kami secara general tetap optimis ya Mas Yudi. Karena mulai dari tahun 2020 saat pandemik masuk itu kami tetap melebarkan sayap. Kita buka 2 unit waktu itu di Santika Bukit Tinggi dan Amaris Hotel Tasikmalaya. Lalu tahun lalu juga bersyukur juga masih bisa buka 1 unit, yaitu Hotel Santika Premier Padang. Wow. Nah dan tahun ini rencananya kita mau buka 5 unit Mas. Wow. Gitu. Aku kasih bocoran dikit Boleh, ya. boleh. Ada Santika Wonosari, ada Hotel Santika Batam gitu. Jadi memang kita masih tetap optimis banget bahwa industri pariwisata ini adalah industri yang akan sangat melambung tinggi. Maksudnya sukses lebih cepat banget bangkit ketika pandemik berakhir. Karena orang-orang udah pada bosan banget kan Mas. Betul. Iya, mau liburan karena PPKM atau mau liburan harus PCR atau apa gitulah. Jadi kita memang yang paling berdampak paling pertama nih, karena kan industri pariwisata itu high touch ya. Betul. Jadi memang human to human ya. Jadi mau nggak mau kita harus direm dulu saat ini. Cuma memang nanti setelah semuanya membaik, apalagi nih sekarang kan udah ada booster gitu-gitu ya, dan pemerintah juga kayaknya ready banget nih Mas untuk menghadapi mau varian yang baru ini gitu ya. Jadi kita optimis banget bahwa tahun 2022 ini industri pariwisata semakin membaik sih, terutama kami di perhotelan. Gitu sih Mas Yudi. Optimis juga untuk menyambut para tamu-tamu yang akan datang ke jaringan Hotel Santika dan Amaris ya Mbak Prita ya. Betul, pastinya. Oke. Karena kami juga sudah mempersiapkan diri kami seperti kami harus 100% lulus CHSE ya. Oke. Untuk unit-unit kami, karyawannya juga sudah 100% divaksin, dan juga protokol kesehatan yang ketat banget yang udah kami persiapkan mulai dari tamu datang sampai mereka masuk kamar dan menggunakan fasilitas umum. Itu udah kami atur banget untuk protokolnya. Jadi semua orang bisa staycation happy, bisa staying happy, dan tetap stay healthy. Wow, happy and healthy. Ini menarik sekali. Betul. Luar biasa. Kalau ke Bali nih, di Bali seperti apa Pak Yayan di Seminyak nih selama momen Nataru kemarin, dua momen besar yang mungkin dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, sebanyak sahabat Sonora untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga, liburan, staycation gitu ya. Seperti apa update-nya, okupansinya di kemarin itu, Pak Yayan?
Oke Mas Yudi, kalau kemarin dari mulai sebelum Natal dari tanggal 22 mungkin ya kita udah mulai cukup peningkatan di Bali terutama, dan beberapa hotel kami pun di Bali cukup meningkat juga dari segi okupansi dan lumayan cukup ramai. Ada beberapa juga tamu yang membawa kendaraan sendiri mungkin karena faktor dari jalan tol itu sendiri yang sudah mencapai ke Jawa Timur, dari Jakarta sampai Jawa Timur, dan pesawat itu sendiri sangat cukup meningkat juga tingkat penerbangannya, dan sangat cukup berbeda sekali sebelum Nataru ya. Gitu. Peningkatannya sangat drastis sekali. Sangat drastis sekali, dan dibandingkan tahun lalu pun di 2020 itu ada kenaikan gitu loh. Terutama di tempat kami gitu, ya. Terakhir kami tutup tahun di 31 Desember itu pencapaian itu mencapai 70%. Gitu ya, di Santika Seminyak itu sendiri gitu. Dan kami lihat juga di sekitaran kami sangat signifikan juga meningkat okupansinya. Begitu Mas Yudi. Jadi dialami oleh hotel-hotel lain di sekitar Santika juga mengalami hal yang sama ya? Ada geliat pertumbuhan pasca Nataru ini. Nah, 2022 ini seperti apa? Mungkin punya projection Pak Yayan sendiri untuk Santika Seminyak Bali ini? Untuk Santika Seminyak Bali kami selalu cukup optimis lah dengan apapun karena kita mengalami pandemi ini kan cukup lama ya, sudah dari hampir 2 tahun di Bali ini terutama sangat terasa sekali, dan kami selalu optimis, dan yang paling penting dari kami itu dan dari staf kami juga dan semuanya mungkin tidak pernah berhenti untuk berharap, karena dengan berharap itu kan pasti akan ada inovasi yang muncul, dan sampai saat ini pun kami selalu bertahan, dan di 2022 sangat optimis karena Bali ada beberapa event juga yang akan digelar, yang mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali Bali. Contohnya Liga 1 pun sudah mulai di Bali. Iya, betul. Ya, karena ada 18 klub sepak bola yang sudah ke Bali, dan itu juga cukup mempengaruhi, kalau nggak salah sampai bulan Maret ini. Dan kemudian dilanjut dengan ada mungkin sudah sangat gencar sekali beritanya, yaitu G20 juga. Iya, betul. Ya, kemudian juga ada beberapa event, mudah-mudahan juga maraton Bali yang biasa diadakan tiap tahun juga akan ada. Dan yang paling penting juga kita selalu berharap salah satunya adalah itu yang nyepi, Pak. Untuk nyepi juga kan biasanya sebelum nyepi ada ogo-ogo pun kita berharap itu bisa jalankan juga, walaupun tidak menyampingkan protokol kesehatan yang sudah ada. Gitu. Itu aja, saya rasa sih akan cukup signifikan meningkat optimis Bali, Pak. Saya tergelitik dengan tadi statementnya Pak Yayan ya, tidak berhenti untuk berharap ya, ada optimisme yang terus dibangun gitu ya, jadi kayak judul lagi. Betul Mas. Ini saya melihat bahwa teman-teman yang bergerak di perhotelan ini kan sangat struggling sekali. Tapi kemudian Santika malah melebarkan sayap, ekspansi, menambah chain-chain baru, cabang-cabang baru di beberapa kota untuk menyambut tamu-tamu yang ada di tanah air seperti itu. Strateginya kalau secara korporasi seperti apa ya Mbak Prita, kalau boleh sharing? Ini kan tantangannya adalah melayani dengan baik, maksimal, tapi CHSE-nya juga harus dipenuhi, ada verifikasi, ada survei supaya tamu tuh bisa trust. Oke, kalau saya datang ke Santika, saya aman gitu ya. Selain saya bisa staycation, happy, tapi juga healthy. Nah, ini. Betul, Mas Yudi. Jadi gini strategi kita sih, Mas Yudi. Waktu zamannya pandemik baru melanda, memang kami harus mengganti semuanya ke digital. Oke. Ya, karena memang unit kami itu hampir semuanya ditutup. Karena memang kebijakan dari korporasi adalah kami mau menjaga karyawan juga nih. Jadi biar karyawannya juga tidak terpapar gitu ya. Karena kalau misalnya hotelnya masih dibuka, kan kita belum tahu nih tamunya healthy atau enggak gitu ya. Waktu itu kan karena kami memang baru meraba-raba nih seperti apa sih COVID gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kami juga melakukan banyak banget strategi, Mas. Pertama itu adalah komunikasi satu pintu. Itu salah satu yang kami lakukan di sini di grupnya Santika Indonesia. Itu adalah, jadi komunikasi satu pintu adalah hanya ada satu spokesperson yang boleh memberikan
informasi kepada tamu, kepada publik, apa sih yang Santika lakukan gitu. Jadi kami mulai melakukan storytelling nih Mas. Jadi kami informasikan secara jujur, secara apa adanya, bahwa inilah yang perusahaan kami lakukan. Pertama adalah saat tamu-tamu datang, maka tamu-tamu harus dicek suhu tubuhnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang suhu tubuhnya di atas 37,4, maka mohon maaf, tidak kami perbolehkan untuk masuk ke area hotel kita. Lalu untuk alas kaki, juga itu kami semprotkan dengan cairan disinfektan. Untuk bintang 4 ke atas, kami sudah menggunakan Dyson antibakterial. Itu kayak kalau Mas Yudi ke rumah sakit, ada matras yang kalau diinjak itu dia membunuh semua kuman dan virus di alas kaki kita, gitu. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih tamu di jalan nginjek apa, mungkin ada saliva kah atau apa gitu ya. Jadi kami juga menyemprot roda di kopernya tamu-tamu itu untuk mematikan virus dan kuman. Lalu untuk saat check-in juga Mas, itu kami upayakan cashless agar tidak terjadi perpindahan uang ya dari satu tamu ke tamu yang lain seperti itu. Dan kalau misalnya pas di kamar juga, itu juga kami selalu sterilkan menggunakan teknologi hydrovacuum, Mas. Hydrovacuum itu seperti air purifier, tapi dia disinfektan. Nah, makanya sangat penting kami informasikan kepada tamu yang ingin menginap di jaringannya Santika Indonesia, itu untuk memberitahukan kepada kami pukul berapa tamu-tamunya mau datang ke hotel kita. Karena untuk mensterilkan kamar itu kan butuh waktu dan jadi itu sekitar 30 menit, lalu juga aromanya biar hilang itu sekitaran 15 menit. Jadi supaya tamunya nggak menunggu lama, jadi lebih baik diinformasikan kepada kami datangnya jam berapa. Jadi kamarnya bisa kami sterilkan. Dan untuk yang membawa anak-anak, Mas, kalau misalnya memang mau disterilkan 2 kali, itu silahkan di-requestkan kepada kami. Seperti itu. Nah, lalu juga area publik yang tadinya hanya mungkin dilap sekitar 2-3 kali per hari, ini akhirnya ditambah menjadi 6-8 kali sehari, Mas. Terutama tombol lift gitu ya, buku menu, begitu. Buku menu kami ganti ke QR sih kebanyakan sekarang. Begitu. Lalu yang paling canggih ya sekarang Hotel Santika Premier Padang kita yang baru buka, itu matrasnya aja menggunakan teknologi V-Guard. Jadi matrasnya itu udah membunuh kuman dan virus, dan Hotel Santika Premier Padang adalah hotel pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi itu, Mas. Gitu. Karena kami memang komitmen banget gitu. Kami komitmen banget bahwa semua tamu yang datang ke jaringannya Santika Indonesia itu lepas dari rasa khawatir akan apa nih yang ada di mereka mungkin takut ya nanti pulang-pulang kenapa-kenapa gitu ya. Tapi kami bisa menjamin gitu bahwa di Santika Indonesia itu kami memberikan semua yang terbaik lah dalam arti pencegahan COVID-19. Seperti itu sih Mas Yudi. Ini menarik ya, storytellingnya tuh diajak bercerita ya. Tadi saya menyimak betul dari awal di screening sampai di dalam hotel dipastikan semuanya bisa happy, kemudian bisa healthy ya. Betul. Ini menarik kalau Santikanya sudah komit banget nih Mbak Prita, bagaimana kemudian Santika memberikan pemahaman kepada tamu-tamunya agar juga taat prokes. Kalau semua protokolnya, nah nanti kita akan bahas di segmen yang kedua, boleh Mbak Prita dan Pak Yayan boleh, Pak Yayan. Seperti apa ya, di Seminyak, Santika Seminyak juga menerapkan protokol kesehatannya. Nanti kita akan bahas di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Yayan Mulyana, GM Hotel Santika Seminyak Bali. Sudah diceritakan, di storytellingkan oleh Mbak Prita bagaimana Santika berkomitmen sekali untuk memastikan tamu-tamunya tetap happy, tapi juga healthy ya. Anda dan keluarga yang bawa anak-anak juga sampai diperhatikan, concern banget Santika untuk menyambut tamu-tamu. Anda semua bisa menikmati layanan yang dari hati ya, hospitality from the heart katanya gitu Mbak Prita ya. Betul. Tapi yang menarik Mbak Prita, apapun yang sudah disiapkan oleh Santika, ketika itu tidak dipatuhi oleh para tamunya, ada saja yang kadang-kadang males dengan protokol kesehatan. Nah, untuk memastikan bahwa tamu-tamu juga betul-betul ikut menjaga prokes, menerapkan selama ada dalam lingkungan hotel, ini seperti apa mengajaknya, persuasinya kepada para tamu-tamu kita yang ada di Santika, Mbak Prita? Oke, persuasinya kan tadi waktu yang saya cerita yang dari awal kita ada pengecekan suhu tubuh gitu-gitu Mas, itu kami juga menuangkannya dalam bentuk video. Nah, dalam video itu juga ada informasi lah kepada para tamu bahwa untuk di area publik harus selalu menggunakan masker. Dan juga memang
Peneguran ini harus tanya Pak Yayan ya kalau di Iya. unit kayak mana nih, karena saya nggak di unit Mas. Oke. Tapi so far sih kalau misalnya saya sedang berkunjung ke unit aman, baik Aman semua ya? sih Mas gitu, karena kami juga memberikan kayak poster atau penyuluhan-penyuluhan itu di area FO, lalu di TV juga ada apa aja yang harus tamu lakukan selama berada di hotel kita, kayak misalnya pengambilan sarapan. Tadi sebelumnya sarapan diantarkan ke kamar. Mm-mm. Sekarang sudah ada beberapa unit yang mulai bisa, hampir semua makan buffet. Mhm. Ya, tapi kita himbau untuk berada untuk menjaga jarak ya Mm-mm. di line-line yang sudah disiapkan oleh kita, dan juga itu untuk saat ini sarapannya harus diambilkan Mas Yudi. Mm-mm. Biar tidak terjadi perpindahan tangan untuk alat-alatnya dari satu tamu ke tamu yang lain. Mhm. Nah, tapi jangan khawatir Mas, kadang suka takut gitu kan, aduh ntar saya makannya ngambilnya 2 scoop Mbak nasinya, nggak apa-apa, bilang aja info gitu ya, karena kan takutnya diambilin malu gitu ya Mas Yuni, yang sosisnya biasanya ngambil 4 gitu kan, diambilin 2 dia malu, nggak apa-apa, bilang aja sama staf kami, Mas ditambahin atau Mbak ditambahin ya ini, nggak apa-apa, itu silahkan banget, jadi porsinya tetap sama seperti apa yang tamu mau, hanya memang cara pengambilannya Nah. aja yang kami bedakan. Seperti itu sih Mas Yudi. Iya, jadi Gitu. cukup dilayani banget lah oleh tim di Santika ya Mbak Prita ya, termasuk Betul, pada saat betul. menikmati santap siang, santap makan, malam gitu ya, pagi juga breakfast juga ya. Baik, Oke, betul. Pak Yayan tadi seperti apa Baik. kalau aplikasinya atau implementasinya di Santika Seminyak nih? Apakah sudah pernah menegur gitu ya karena nggak pakai masker, tiba-tiba ada security-nya atau tim Satgas Santika Seminyak itu ya harus mengingatkan tamunya atau seperti apa, Pak? Oke, baik Pak, Mas Yudi. Jadi kalau karena ini pandemi ini sudah 2 tahun ya. Kemudian memang dulu sebelum mungkin pemahaman kita semua itu belum sampai ke titik yang sekarang, saya rasa memang pernah kita menyampaikan secara persuasi bahwa ya menggunakan masker di tempat area segala macam, karena seperti Mbak Frita juga sampaikan bahwa kita juga ada poster-poster yang mengingatkan, kemudian juga ada beberapa video yang mengingatkan juga, dan dari staf kami pun selalu mengingatkan untuk itu. Jadi kalau sekarang saya rasa yang berkunjung ke kami dan saya perhatikan itu semuanya sudah memenuhi prokes tamu-tamu tersebut, karena itu demi kepentingan kita bersama dan juga kepentingan individu masing-masing juga. Dan seperti sekarang pun di Bali setiap masuk pun kita menggunakan peduli lindungi itu sendiri gitu kan. Oke. Setiap ada check-in kita scan barcode peduli lindungi itu sendiri. Jadi dan pengunjung yang ke Bali mungkin kan selalu diharuskan ada tes antigen ataupun PCR menggunakan pesawat maupun lewat darat. Karena sebenarnya Bali ini sangat mudah sekali terkontrol. Jadi kalau yang ke Bali kemungkinan besar sudah terseleksi dengan ada kontrol dari tes PCR dan antigen itu sendiri. Apalagi sekarang dimudahkan dengan peduli lindungi. Jadi begitu kita scan dengan peduli lindungi itu sendiri masih tidak bisa check-in, ya kita ikutin aturan sesuai dengan yang ada di pemerintah, tapi sangat kecil karena kemarin juga semuanya hijau Mas, berarti kan rata-rata dan hijau dan kuning, berarti rata-rata Indonesia sudah divaksin sudah banyak gitu kan ya. Apalagi Bali itu udah mencapai kalau nggak salah udah lebih dari 98% untuk ininya. Iya, udah hampir semua masyarakat Bali sudah divaksin. Ya, jadi saya rasa sekarang mungkin tidak perlu lagi menegur-negur karena sudah menjadi kesadaran diri sendiri sekarang Mas. Iya. Dengan capaian vaksin seperti itu, herd immunity sebetulnya sudah tercapai ya, kita harapkan, dan yang pasti kita harapkan betul Mas. tetap Amin. dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan. Namun Betul. kalau kita datang satu keluarga datang ke Santika, misalnya let's say Santika Seminyak gitu ya, ingin semuanya tuh menjadi one stop integrated services gitu ya. Nah, kalau di Santika Seminyak apakah semuanya sudah dibuka normal, semua fasilitas yang ada di sana, atau ada beberapa part-part yang belum dibuka dengan pertimbangan tertentu? Seperti apa Pak Yayan?
Kalau di kami masih belum itu untuk spa, untuk spa kita masih belum, tetapi untuk exercise room itu sudah kita buka, kolam renang juga dengan treatment yang memberikan chemical tiap hari sudah kita treat. Itu yang semua fasilitas di Santika Seminyak, hanya spa saja yang tidak kami buka sementara ini. Oke, baik ya. Tentu Betul, pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Baik, Mbak Prita, betul. di tahun 2022 ini kan banyak sekali momentum-momentum ya, dari mulai apa namanya Imlek, kemudian nanti juga ada apa namanya Lebaran, Ramadan di bulan Betul. April, Mei, kemudian juga sampai akhir tahun juga orang sudah melis nih kemarin mana-mana saja nih cuti yang harus diambil gitu ya. Betul betul Mas. Melihat apa namanya antisipasi, kalau tadi Pak Yayan menceritakan sudah 70% nih kalau di Januari Desember kemarin okupansinya. Nah, tentu saja kan akan banyak nih terus meningkat ya geliatnya. Amin. Antisipasi apa lagi kemudian yang akan dilakukan teman-teman di Santika secara nasional gitu, Mbak Prita? Antisipasi ya Mas ya. Program-program Kalau Mm-mm. ya, Sorry. promo-promo apa gitu mungkin bisa. Oh, oke. Mm-mm. Kalau promo, wah kita bakalan banyak promo sih Mas. Mulai Mm. dari wedding, karena nanti kami juga akan ada wedding fair. Lalu juga promo-promo kayak yang pasti tahunan ada tuh, ulang tahunnya Santika itu di bulan Mhm. Agustus, itu pasti ada. Dan juga kita suka bagi-bagi voucher nih Mas. Oke, baik. Bagi-bagi voucher karena setiap bulannya itu kami selalu mengadakan live YouTube Oke. di channel YouTube ya Santika Indonesia Hotels and Resorts, dan setiap kali kami live itu kami suka bagi-bagi voucher. Nah, di live YouTube itu kami selalu informasikan kami mau ada promo apa, lalu unit-unit mana yang sedang menarik banget untuk dikunjungi nih, pariwisata-pariwisata mana yang nggak boleh ketinggalan dari bucket listnya teman-teman semua, seperti Mhm, itu. mhm, Nah, dan juga untuk promo-promo juga kami mau ada iconic food promo itu di bulan Februari. Itu jadi semua unit hotelnya Santika Indonesia Hotels and Resorts bintang 3 ke atas sih ya, terutama itu mau ngasih ngasih satu promosi foodnya mereka yang paling ikonik seperti oh, itu. oke. Nah, jadi dan itu apa namanya menarik-menarik banget, Mas. Kalau Mhm, misalnya mhm. Mas Yudi suka kuliner Nusantara Oh, ya, banget banget. kayak lontong Medan misalnya di Wow. Medan gitu, betul. Nah, Pak Yayan nggak tahu nih, mungkin mau jualan nasi campur belum dibocorin soalnya Mas Yudi. Nanti ditahan dulu Pak Yayan, dibocorin di segmen berikutnya ya, di Santika Seminyak apa yang akan ditampilkan. Benar-benar benar. Kita masih bersama dengan Mbak Prita Gero dan juga Pak Yayan Mulyana yang tersambung via Zoom langsung dari Hotel Santika Seminyak Bali. Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Prita menarik sekali, ada banyak sekali program yang akan ditawarkan untuk memanjakan Anda dan keluarga ketika berkunjung ke Santika. Ada juga event-event yang akan digelar ya, wedding fair, kemudian juga bagi-bagi voucher nanti, kemudian ada ulang tahun Santika, kemudian ada setiap ada live YouTube juga, ini bagi-bagi voucher juga banyak banget. Ada iconic food promo juga tadi disampaikan oleh Mbak Prita, ini menarik. Kalau saya tahu beberapa chain-nya Hotel Santika, Mbak Prita ini selalu mengangkat khasanah budaya Indonesia dari dekorasinya, desain interiornya gitu ya. Termasuk food ini ya Mbak Prita ya tadi disampaikan ya. Betul, betul. Mm-mm. Karena kami memang mau mengangkat kekayaan budaya lokal ya, Iya, Mas iya, Yudi ya. betul. Itulah yang menjadi visi misi kita juga. Makanya kenapa kita berani bersaing dengan chain internasional, Mhm. karena ya kalau misalnya sudah datang ke Indonesia, yang rasainlah culture Indonesia, Betul. yaitu nginapnya sama Santika, seperti itu. Jadi kami pengen memperkenalkan, ini loh keramah-tamahan khas Indonesia, ini loh budayanya kita, dan juga makanannya kita, dan juga ornamen-ornamen yang ada di dalam Hotel Santika itu selalu mengangkat Mm-mm. kekayaan khas daerah masing-masing. Kayak misalnya di Pekalongan itu Mm-mm. apa namanya, hiasan kamarnya tuh ada batiknya, batik Mm-mm. Santika Pekalongan seperti itu, Mas Yudi. Mm-mm. Nah, di Mm-mm. tempatnya Pak Yayan juga udah pasti pakaian ya. Mm-mm. Kalau untuk GRO sama bellboy-nya yang untuk menyambut tamu itu sudah pasti menggunakan salah satu budaya lokalnya seperti udeng, atau misalnya kalau kami siapa ya pasti pakai pakaian tradisional Bali. Bali, betul. Setiap hari Betul. kami. Ya. Oke. Apalagi Pak Yayan, uniqueness yang ada di Seminyak Bali selain dari outfit yang dipakai, mungkin apa jegek bagus Bali di sana seperti itu ya. Yang dari foodnya atau dari ada hal lain lagi mungkin Pak Yayan bisa di-share.
Kalau di Bali kami, kalau di Santika Seminyak ada itu makanannya kita ayam betutunya Mas, Wow. ayam betutu ya kan, khas Bali itu kita cukup banyak tamu-tamu yang komen ya cukup enak ya kan ayam betutunya. Jadi itu menjadi ikon kami juga dan itu pun sebenarnya menjadi pilihan menu ketika waktu kemarin kami pandemi kan masih menggunakan diantar ke kamar segala macam untuk makanan dan itu pun menjadi bisa satu pilihan juga gitu kemarin. Dan itu banyak tamu-tamu yang mengapresiasi itu gitu loh. Jadi kita pun tetap terlalu inovasi, jadi tidak hanya walaupun hanya diantar ke kamar sarapan waktu itu tidak hanya itu saja. Jadi kita harus berganti menu terus walaupun diantar ke kamar waktu itu. Dan sekarang sudah buffet kembali dan itu cukup signifikan dan banyak diminati oleh tamu-tamu kami gitu. Itu aja ayam betutu kami. Kalau dulu kita sempat menggunakan Bali Megibung, kita pun akan kembali Bali Megibung tetapi hanya tidak boleh terlalu banyak gitu Pak. Jadi hanya untuk keluarga, untuk 2 atau 3 orang seperti itu. Wow. Gitu. Saya jadi gila. Dan keunikan di kami pun juga poolnya bisa kami gunakan untuk romantic dinner juga Mas gitu loh. Untuk ada view-nya emang bisa menikmati sunset lah walaupun kenapa kami beradanya di Jalan Sunset Road ya emang view-nya kalau pas lagi sunset bagus kelihatan sekali dari atap kami, dari rooftop kami. Gitu Mas, keunikan di tempat kami seperti itu. Wow, ini menarik sekali. Mbak Prita, boleh sharing lagi nih Mbak. Ini kan ada beberapa momentum besar yang akan terjadi 2022 tadi ya, Valentine, Imlek, kemudian Ramadan, Lebaran. Nah, bagaimana hotel khususnya Santika mengantisipasi kemungkinan nanti naiknya okupansi ya? Amin ya. Amin. Harus optimis ya. Harus optimis gitu. Gimana Mbak Prita? Apakah kemudian SDM-nya ditambah gitu? Kalau teknologi canggih tadi ini menarik sekali ya untuk mengamankan bahwa semuanya sehat yang ada di Santika gitu ya. Oke, antisipasinya sih ya pasti ya Mas, kita tamu makin banyak, servis nggak boleh kendor dong ya, pasti harus semakin digenjot juga. Betul. Gitu ya. Kami sudah antisipasi juga dari sekarang memang makanya kami punya kick off itu kayak apa aja sih yang bakalan rame nih kayak misalnya Imlek. Cuma kalau Imlek memang sebenarnya sih di daerah-daerah tertentu Mas Yudi, nggak merata gitu ya. Tapi kalau misalnya promo yang kami ambil secara nasional itu biasanya Lebaran sama akhir tahun baru, sama momen ulang tahunnya Santika sama ulang tahunnya Amaris. Amaris tuh ulang tahunnya di bulan September Mas, seperti itu. Jadi itu yang kami ambil secara nasional nih. Nah itu udah siap-siap deh. Kadang kita suka Amaris pernah waktu itu kita bikin pas di tanggal ulang tahunnya Amaris itu harga kamarnya hanya 13.000 waktu itu pas ke ulang tahun ke-13. 13.000 gitu. Betul, tapi hanya 2 kamar aja ya setiap unitnya dan itu ternyata tapi belum pandemik untungnya. Jadi ngantrinya ternyata yang peminatnya tuh banyak gitu. Kami suka bikin seperti itu kayak tahun kemarin tuh kalau Mas Yudi lihat backgroundnya Pak Yayan tuh kan ada 40 tahun bersama Anda ya. Nah itu juga kami bikin banyak sekali event di ke-40 tahun itu kami bikin CSR juga itu donor darah. Lalu juga kami selalu melakukan ini sebagai momentum berterima kasih nih. Kalau ulang tahun kan namanya ulang tahun kami tetap bisa ada karena support dari tamu-tamu kita gitu kan ya Mas Yudi ya. Jadi itu sudah pasti kita bakalan ada promo besar-besaran dan juga pasti akan ada banyak benefit lah. Nah terutama buat yang sudah menjadi membernya Santika, member My Value nih Mas Yudi. Gitu. Oke, nanti saya juga pengen tahu nih banyak sahabat sonora supaya jadi member My Value gimana caranya ya. Tapi Agustus September ini momen penting ya, Amaris Santika akan ulang tahun ya, di situ banyak promo begitu. Nah untuk akses supaya update terus ya masyarakat sahabat sonora terhadap program-program terkini dari Santika ini aksesnya kemana aja nih? Sosial media atau apa Mbak Prita? Ya boleh follow Instagram kita @santikahotels atau untuk Amarisnya @amarishotel atau juga buka website kita di mysantika.com Mas Yudi. Nah kalau misalnya mau tahu tentang hotelnya Pak Yayan itu ada Santika Seminyak Instagramnya ya Pak Yayan ya? Betul ada. Instagramnya Santika Seminyak. Lalu untuk YouTube channel kita itu ada di Santika Indonesia Hotels and Resorts.
Nah, di situ Mas Yudi itu kita selalu ngemasang TVC terbaru, lalu Oke. juga yang tadi saya bilang ya, live Mm-mm. YouTube. Jadi tentang apa sih yang Santika lagi bikin, apa yang lagi kita keluarin, seperti itu bisa diikutin di Instagram sama YouTube kita. Seperti Oke. itu sih. Dan Ma, jangan lupa jadi member My Value. nah ini gimana Karena dia caranya? Nah, kalau member My Value itu Mas, Heeh. jadi enaknya adalah selain dapat harga best price, member price Mm-mm, ya. mm-mm, Nah, itu juga dapat banyak keuntungannya, yaitu salah satunya adalah best price, terus itu mm-mm, bisa ngumpulin poin. Jadi ibaratnya udah nginep, kita kasih mm-mm, cashback nih. mm-mm. Ya, nah poinnya ini bisa dipakai untuk pembayaran di kunjungan hotel kita berikutnya. Jadi Oh. misalnya Mas Yudi nginep di Hotel Pak Yayan nih di Mm-mm. Santika Seminyak. Seminyak Mm-mm. Bali. Lalu kayaknya poinnya udah lumayan nih, aku mau coba nginep di Anfaya itu juga part dari tempat kita juga Mm-mm. ya. Nah, itu poinnya bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi potongan harga gitu, Mas Yudi. Oke, Nah, oke. enaknya itu. Jadi kemanapun nginep, dan kita kan jaringannya udah ada 110 unit nih, Mas Wow, Yudi. Ya, banyak banget ya. Heeh. jadi bisa kebayang dong, itu menguntungkan banget. Jadi stay-nya di Santika aja atau Amaris, karena poinnya bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Nah, Hmm. juga poin ini bisa dipakai juga untuk belanja di toko buku Gramedia, Mas Yudi. Jadi Oh, oke, oke. bukan cuma di Santika aja nih Mm-mm. benefitnya, tapi di tempat lain juga bisa dipakai. Gitu sih Oke. Mas Yudi. Yang Ini paling enak sih best price ya. jadi best price, kemudian bisa ada reward loyalty program kayak tadi, ada promo-promo juga. Daftar awalnya tuh gimana sih Mbak Brita caranya? Jadi supaya dapat jadi member My Value ini? Oke, gratis ini Oh, Mas. gratis. Enaknya juga gratis, Wah. betul. Tinggal download aja aplikasi My Value di Google Play atau App Store. Lalu tinggal register aja. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Mas Yudi mau menginap di Mm-mm. jaringan hotelnya Santika, itu bisa download juga aplikasi My Santika itu untuk online booking kita. Nah, di Hmm. situ bisa ngeklaim best price-nya untuk harga member. Seperti members Oke. rate kita ngomongnya. As simple as that ya, sangat mudah. As simple as that. Tinggal pencet-pencet. Iya, Yang betul, penting punya betul, handphone ya. betul, betul, betul. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya booking, reservasi, ini supaya nanti mudah gitu ya. Karena kadang-kadang kalau tanggalnya udah mepet, tiba-tiba udah kehabisan, nggak ada room lagi yang tersedia, yang available gitu ya. Ini mohon nanti tips-tipsnya dari Pak Yayan, dari Mbak Prita ya. Apalagi mau ke Seminyak Bali yang 70% nih. Waduh, ini kan Iya, sudah udah sangat rame tuh. rame Pak Yayan banget harus ya. bagi-bagi nih tipsnya. Nanti kita di segmen berikutnya Pak Yayan ya, di segmen yang keempat, sahabat Baik, baik, Sonora. baik. Ya, sahabat Sonora, liburan Nataru atau Natal Tahun Baru ini menunjukkan bahwa tempat-tempat wisata di Bali dan beberapa daerah cukup ramai dikunjungi para wisatawan. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah harapan baru ya bahwa di tahun 2022 optimis semuanya akan tumbuh berkembang lagi, tapi tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tadi kita sudah simak penjelasan dari Mbak Prita Gero bagaimana Santika Hotels and Resort Indonesia secara korporasi ini begitu konsisten dan komitmen untuk menyambut Anda, tapi happy ya, sekaligus healthy, happy dan healthy ketika Anda menginap di Hotel Santika. Dan tadi Pak Yayan juga menyatakan bahwa okupansi di Seminyak, Hotel Santika Seminyak ini juga sudah sangat tinggi, 70%, dan tentu saja ini akan semakin sibuk nanti di sepanjang 2022 dengan banyaknya momentum dan juga apa namanya pemulihan ekonomi yang terus berlangsung hingga saat ini. Baik Pak Yayan, ini mungkin bisa disampaikan kembali kepada sahabat Sonora, kepada masyarakat yang ingin reservasi, ingin booking supaya tidak kehabisan room gitu ya. Kadang-kadang kalau telat sehari saja sudah apa namanya sudah tidak available, semuanya sudah full book gitu ya. Apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Sonora Pak Yayan? Oke, Mas. Kalau di Bali memang sekarang lebih bagus itu mungkin 1 minggu sebelum itu udah mulai searching lah ya. Karena yang agak susah itu sekarang adalah penerbangannya. Oke. Kalau untuk hotel mungkin lebih baik seminggu sebelum sudah mulai mencari tempat di mana yang akan dikunjungi dan kemudian juga mencari referensi yang paling baik. Dan kalau di tempat kami ya seperti tadi disampaikan sama Mbak Prita, bisa menggunakan My Santika aplikasi ataupun menjadi My Value member yang itu sangat bermanfaat. Jadi di sana akan the best price akan didapatkan dan juga cashback reward yang akan didapatkan. Jadi lebih baik 1 minggu sebelum
sudah mulai ancar-ancar untuk mencari seperti itu. Karena beberapa event yang tadi saya sampaikan, terutama di Nataru ataupun Lebaran, itu sangat tinggi biasanya kami okupansinya seperti itu, Mas. Oke, jadi Gitu. Ya. idealnya seminggu sebelum ya sudah mulai searching-searching ya. Betul, Jangan betul. last minute nggak kebagian nanti ya. Iya, betul, Mas. Iya. Jadi prioritas lewat My Santika tadi itu akan lebih lebih mudah untuk bisa mendapatkan. Lebih mudah, betul, lebih mudah. Itu Lebih bentuknya mudah dan lebih tergaranti harga yang bagus. Oh, oke. Best price. Itu bisa kita download di App Store, Google Play gitu ya, My Santika ini atau seperti apa? Bisa Mas oke. Yudi. Oke. Di dua udah compatible untuk iOS maupun Android. Mm-mm. Jadi bisa di download aja dan itu udah ke-connect sama My Value. Oh. Jadinya kalau misalnya pesan melalui My Santika, terus misalnya Mas Yudi punya poin 150.000 gitu ya. Harga hotelnya Pak Yayan di 500.000 misalnya. Nah, 150.000-nya bisa langsung pemotongan poin itu, Mas Yudi, oke, gitu. oke. Nah, jadi tinggal bayar sisanya deh, enak kan? Enak banget ya, langsung dipotong ya. Itu Betul. selain bisa booking, bisa tahu poin apa value kita, apalagi yang bisa didapatkan di My Santika ini? Di My Santika juga Menu-menunya mungkin ada fitur-fiturnya. juga ada destinasi-destinasi terdekat dari hotel yang mau Mas Yudi tuju. Itu bisa kemana aja gitu sih, Mas. Informasi inilah sekitaran ya, mau kemana aja. Lalu juga kalau misalnya untuk yang bisnis trip ini dekat dengan Central Business District atau tidak, seperti itu. Jadi bisa diantisipasi nih jarak ke bandara berapa lama kayak gitu. Jadi bisa diantisipasi. Kalau misalnya di Bali nih, kami kan unitnya ada banyak ya. Misalnya eventnya ada di BNDCC gitu, Bali Nusa Dua Convention Center misalnya, berarti bisa menginap di Santika Siligita Nusa Dua seperti itu misalnya. Nah, tapi kalau eventnya dekat sama Seminyak, daerah Seminyak nih, bisa nginep tempat Pak Yayan, Santika Seminyak. Nah, jadi udah bisa dikira-kira nih Mas Yudi, mana yang baik seperti itu sih. Yang pokoknya intinya adalah kita ingin memudahkan semuanya buat tamu gitu Mas Yudi. Nah, terus pas pemesanan juga bisa di note di situ. Kalau saya senang sih, saya kalau nginep tuh suka gitu loh, tolong anduknya dilipat bentuk anjing kayak gitu. Nah, ini juga bisa kayak di note khusus gitu loh, misalnya minta tolong kamar disterilkan 2 kali misalnya kayak gitu. Terus silahkan aja bisa di aplikasi itu gitu sih Mas Yudi. Jadi ini betul-betul mengerti kebutuhan sahabat Sonora, tamu-tamu yang nanti akan menginap di Santika ya, yang terdekat. Betul. Biar nggak repot, dimudahkan tadi bahasa Mbak Brita. Ini menarik sekali sahabat Sonora. Tapi tadi ngomong-ngomong ada servis tambahan yang ingin didapat, misalnya tadi sterilisasi 2 kali, kemudian juga handuknya mau dibentuk tertentu. Nah, itu ada cas tambahan nggak sih Mbak nanti pada saat check-in? Nggak ada ya Pak Yayan ya? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada, yang penting tamu datang happy balik lagi Happy. Mas. Oke. Happy dan healthy gitu ya. Iya, Happy, betul, healthy, balik betul. lagi. Balik lagi. Oh iya benar. Balik lagi karena ada cashback rewardnya tadi kan bisa. Betul. Mas Yudi, betul. Oke. Dan yang kerennya lagi Mas Yudi, ini nggak cuma di Santika dan Amaris, tapi kalau Mas Yudi lihat di belakangnya Pak Yan itu kan semua Iya. grup kita ya. Itu Amaris, Kampi, Santika Premier, Anfaya, Dekayana dan Desamaya itu bisa semua poinnya dipakai. Wow. Gitu. Jadi- Jadi semuanya sama ya, bisa peroleh poin dan bisa bayar menggunakan poin gitu Oke. Mas Yudi. Mbak Prita, untuk yang belum tahu, ada di berapa kota, berapa jumlah hotel chains yang saat ini di bawah Santika Hotel Resort and Indonesia ini? Oke, untuk properti sendiri kami punya 110 properti Mas Yudi. Itu under 7 brand ya. Ada Amaris Hotel, lalu ada Kampi Hotel. Kampi Hotel kami baru punya 1 di Surabaya, Kampi Hotel Surabaya. Lalu ada Hotel Santika, lalu ada Hotel Santika Premier. Ini kalau Hotel Santika bintang 3, Hotel Santika Premier bintang 4-nya. Oke. Lalu ada di Anfaya Beach Resort Bali, itu lokasinya di Kartika Plaza di Kuta, Mas. Dan Hotel Anfaya itu akses langsung ke pantai. Lalu kami juga punya The Royal Collection, itu villa resorts kita kebanyakan. Itu ada 4, kami punya 4. Ada 1 Dekayana Lombok, lalu ada Dekayana Seminyak, lalu untuk Samayanya ada 2, ada Desamaya Seminyak dan Desamaya Ubud.
Jadi lengkap, mau yang suka gunung silahkan ke Ubud dulu ya. Nanti abis itu mau pantai-pantaian Pantai. boleh tuh ke Santika Seminyak atau ke Samaya Seminyak. Ya Pak Yayan ya. Betul. Wow. Malah Bali yang paling lengkap Mas Yudi. Iya, Bali ya. Betul, semua Iya, brand. semua brand Oh, ada di sini. betul. Dan kami mm, ada di 42 kota Mas Yudi. Wow. Jadi Jadi enak lah. semua Ya Pak Yayan. ada my value-nya. Jadi semuanya kemana-mana ingat Santika gitu ya. Langsung betul. saja mysantika.com bookingnya. Saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi Mbak Prita dan Pak Yayan, tapi sayang waktu kita terbatas ya, sudah hampir sejam kita ngobrol nggak kerasa. Dan menarik sekali apa yang disampaikan Mbak Prita tentang Santika di seluruh Indonesia. Pak Yayan juga di Seminyak Bali seperti apa servisnya, yang uniknya juga ngiler dengan betutunya tadi ceritanya Pak Yayan. Iya, Silakan, saya Mas. juga Mas. Silakan, Mas. Pengen nyobain. The best one katanya. Aduh. Iya, iya. Oke lah, one day lah mungkin ya bisa kita. Betul, betul. Harus mampir Mas Yudi ke tempat Pak Yayan Siap, ya. siap, Ya, siap. ke Bali harus mampir Mas Yudi. Amin, amin. Iya, sebagai closing statement, mohon Pak Yayan, Mbak Prita juga bisa menyampaikan nih kepada sahabat Sonora seperti apa terkait pembicaraan kita pada siang hari ini. Kemudian yang paling penting adalah tips dan triknya. Ya, mungkin kalau Santika sudah tidak bisa diragukan lagi, semuanya sudah sehat ya, CHSE-nya sudah betul-betul terlaksana dengan sangat sempurna seperti itu. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan sahabat Sonora. Silahkan dari Pak Yayan dulu, boleh Pak Yayan? Boleh, silakan Pak Iya, Yayan. Yes. Poinnya kan Bali emang cukup unik dan sangat harus dikunjungi ya, karena beberapa tempat sangat menarik ya. Saya sudah 3 tahun di Bali tidak pernah bosan, dan saya rasa wisatawan domestik pun tujuan utama pasti masih ke Bali. Disilakan trik-triknya di sebelum berangkat ke Bali di listing dulu objek wisata mana, dan lebih baik menggunakan kalau untuk booking tetap di mysantika. Dan Bali sangat lengkap, ada Amaris, ada Anfaya, ada Samaya, tinggal dipilih saja. Tinggal Lengkap dipilih. sekali, silakan. Iya, terima kasih Pak Yayan ya. Thank Semuanya you, Pak ada Yayan. untuk tamu-tamu di sana ya. Pak Yayan, Ya. terima kasih. Sukses selalu Pak Yayan, dan salam Sama-sama. sehat Sehat untuk selalu. semua teman-teman di sana ya. Sukses dan optimis terus, semangat kita bisa tumbuh dan Baik. berkembang lagi. Mbak Prita, sebagai closing statement silahkan. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan buat sahabat Sonora, dan juga selalu menggunakan masker di daerah publik. Dan kalau mau misalnya melakukan staycation, itu juga pastikan Anda dalam keadaan sehat, agar kita sama-sama menjaga kenyamanan dan kesehatan semua orang nih ya. Betul. Biar kalau misalnya kita sama-sama mengikuti himbauan pemerintah, semoga COVID-nya cepat minggat dari Amin. Indonesia Amin, ya, amin. dan kita bisa liburan kemana aja Yes. suka-suka teman-teman tanpa ribet gitu ya. Setuju. Tapi jangan lupa selalu pilih jaringannya Santika Indonesia Hotels and Resort, karena pasti aman dan nyaman ya Mas Aman. Yudi. Aman dan nyaman. Terima kasih banyak Mbak Prita. Siang hari ini luar biasa. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya tentang Siap Mas Yudi. hotel dan pariwisata. Ini menarik sekali sahabat Sonora. Sekali lagi Mbak Prita, Pak Yayan, terima kasih. Sukses, sehat selalu untuk Sama-sama, semuanya ya. sama-sama. Sukses untuk kita Sama-sama semua. Mas Yudi, sehat-sehat. Amin. Pak Yayan sehat-sehat ya. Sampai Sama-sama, ketemu di Prita. Bali. Sampai ketemu Bali ya. Siap, siap. Demikian sahabat Sonora semuanya perbincangan kami bersama Mbak Prita Gero dan Pak Yayan Mulyana dari Santika Hotel. Ini menarik sekali, dan yang pasti kita juga berharap mudah-mudahan semuanya bisa bertumbuh kembali, industri pariwisata di Indonesia ya, berkembang kembali sehingga bisa melayani seluruh masyarakat, tidak hanya kita yang ada di Indonesia tapi juga dari luar negeri seperti itu. Saya Yudi Samadi pamit, terima kasih dan sampai jumpa.